Nah, caranya seperti ini ya, kita potongin bagian atasnya seperti ini. Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya, ketemu lagi sama aku Rene Pandawi. Apa kabarnya teman-teman hari ini? Semoga sehat ya. Nah teman-teman, hari ini aku akan berbagi tips cara memetik jeruk purut, maksudnya daun jeruk purut agar pohonnya tidak mati. Kadang kita kan nggak tahu ya, kalau petik itu asal sembarangan, tiba-tiba tanaman jeruk purut kita itu mati. Nah itu ada sebabnya ya teman-teman, karena kita salah dalam memetiknya, terutama tanaman jeruk purut yang masih kecil, yang masih rentan. Nah ini ya, kalau yang masih kecil seperti ini ya teman-teman, ini jeruk purut saya hasil stek batang ya. Saya ambil dari tanaman ibu saya yang besar tadi. Ini sudah bercabang dua. Nah kita ini kalau ngambil daun jeruk purutnya, apalagi yang masih kecil seperti ini, kita nggak boleh sembarangan ambil ya teman-teman. Diambil daunnya satu persatu dari bawah, asal ngambil, akhirnya tanaman kita itu nanti mati. Karena kalau dipetik dari bawah itu kan tanaman akan habis ya, tidak terubus lagi, tidak tumbuh lagi, jadi lama-kelamaan gundul, habis, kemudian mati. Tapi beda lagi kalau kita ambil dari bagian pucuk di bagian atas, nanti akan terubus tanaman baru, bercabang, jadi tanamannya akan tumbuh subur. Apalagi yang kecil seperti ini ya teman-teman, itu sangat rawan kalau diambil dari bagian bawah. Nah seperti ini, kalau kita ngambil di bagian bawah satu lembar seperti ini, lama-lama itu habis gundul, terus tanaman kita mati. Karena kalau kita ambil dari bawah itu tidak akan menumbuhkan tanaman baru lagi, tidak bisa bercabang dan terubus. Nah caranya yang benar seperti ini ya teman-teman. Jadi kalau kita ngambil, kita potong di bagian pucuknya seperti ini. Nah nanti yang habis dipotong itu di bagian atas ini akan terubus lagi, akan jadi bercabang lagi, dapat cabang baru lagi, jadi rimbun lagi tanaman jeruk purut kita. Ini kita rapikan dulu. Nah tapi kalau kita ngambilnya dari bawah satu belum terubus, kita ambilin satu-satu, ya akhirnya tanaman jeruk purut kita mati. Jadi sangat mudah ya teman-teman, kita ambilnya itu jangan dari bawah, tapi kita ambil dari atas, kita potong di bagian atasnya, dari bagian pucuknya. Tapi ngambilnya jangan yang terlalu muda banget ya, yang udah agak gelap warnanya, agak tua, kan banyak yang bagian pucuknya yang udah tua itu kan ada. Nah seperti ini juga sama, kita potong bagian ini atasnya. Nah kalau yang kecil ini bukan hasil stek ya teman-teman, tapi itu tanaman jeruk purut yang hasil semai biji ya. Biasanya kalau dari semai biji itu daunnya lebih kuat ya, lebih harumnya itu lebih kuat dibandingkan yang stek kalau menurut saya sih ya. Nah ini juga kita potong gini ya teman-teman, di bagian pucuknya, nanti dia akan bercabang lagi, tumbuh daun terubus baru, dan tidak akan mudah mati tanamannya. Jadi seperti itu ya teman-teman, kita kalau ngambil daun jeruk purut itu nggak boleh sembarangan ngambil, biar tanaman jeruk purut kita itu nggak mudah mati ya, biar tetap tumbuh subur. Nah kalau untuk tanaman jeruk purut yang besar seperti ini kalau ngambil sekalian aja batang di bagian yang tua, nanti dari batangnya itu bisa kita stek ya. Jadi kalau kita mau panen daun jeruknya, langsung aja kita potong di bagian cabang-cabangnya. Ini yang sudah tua ya teman-teman, kita pilih dulu. Nah ini udah tua juga ya, kita ambil. Terus kemudian kita butuhnya kan daunnya ya, kita butuh daunnya, nanti kita ambilin daunnya aja untuk masak. Kemudian batangnya kan sudah tua nggak kepake, kita manfaatkan, kita stek. Nanti akan jadi tanaman jeruk purut lagi yang baru kayak gitu. Nah ini tanaman jeruk purut ibu saya ya, sudah besar. Dulu ditaruh di pot, kemudian akarnya itu udah masuk ke tanah, jadi sekalian ditanam di tanah. Ini habis dipotong sama ibu saya karena terlalu besar ya teman-teman. Nah ini saya ambil yang agak besar. Saya kasih contoh ke teman-teman, kalau ngambil di tanaman jeruk purut yang sudah besar seperti ini, kita potong seperti ini ya teman-teman.
kan kita ambil sesuai kebutuhan kita. Kalau butuhnya kita banyak ya kita ambil seperti ini. Nah, nanti kita kan butuhnya daun jeruknya kita buat masak, sementara batangnya kan nggak dipakai masak, daripada dibuang nanti kita stek. Jadi akan jadi tanaman jeruk purut yang baru. Sebenarnya kalau sudah rimbun seperti ini, diambil satu lembar dari bawah itu sudah nggak ada masalah ya teman-teman. Tapi kalau ngambilnya terus menerus ya tapi tetap aja nanti lama-lama gundul dan mati. Jadi lebih amannya kita ambil yang di bagian pucuk aja ya. Oke teman-teman, sampai di sini video kita kali ini. Semoga tips dari saya bermanfaat buat teman-teman dan menginspirasi. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.